agama pasang tidak tauhid bahasa maqalidin hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wali kuliyatin sholihin wa barakin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'ihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syahidallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatika wa pada kita usul salim subhanahu Allah ta'ala wa nabihi wa alaina bi barakatihi wa bi hurmatihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadaha min al-qamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wajib wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Moga Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala idwan man salaka yaltamisu fi ilman sallallahu laka tariqan ila jannah. Qabul bidu'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima biqa wal khatim lima sabaq wa nasil haqqa bil haqqi wal hadi wa ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadri wa miqdari al-azim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat Tuhan untuk melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari kita, terkhususnya untuk menjalankan perintah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama Allah berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya mari kita curah dan limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in baik tabi'in, ya Allah mutaqaddimin, ya Allah mutakhirinnya. Tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin selalu mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, salat isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita pada minggu malam atau pada malam Ahad, pada malam minggu, kegiatan thalabul ilmi, menuntut ilmu, bagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, diwajibkan bagi umat muslim baik laki-laki maupun perempuan, yaitu untuk menuntut ilmu. Maka dari itu pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah masih bisa melaksanakan thalabul ilmi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan thalabul ilmi ini dengan istiqomah selalu untuk bisa hadir mengikuti kajian yaitu thalabul ilmi yang insyaallah pertemuan kali ini yang akan kita bahas mengenai ilmu fikih yang referensinya dari kitab Sifatus saja, kitab Sabiqun aja, melanjutkan daripada pasal-pasal yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita bahas di bulan yang lalu, di bulan sebelum bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini pertemuan setelah melaksanakan bulan suci Ramadan, kita bertemu kembali yang insya Allah dalam pertemuan kali ini akan membahas mengenai pasal yaitu furudul wudu, yaitu fardu wudu. Bicara mengenai wudu sangatlah penting, kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah. Yang perlu kita ingat, yang perlu kita ketahui mengenai bab wudu. Yang pertama, hukumnya wajib. Kalau mau sholat bagi orang yang tidak punya wudu, la sholata min ghairi tahurin, tidak sah sholat tanpa wudu. Bila sholata min ghairi tahurin, tidak sah sholat bagi seseorang yang tidak punya wudu, tanpa wudu. Wajib. Wudu ini hukumnya wajib, itu bagi orang yang mau melaksanakan sholat. Yang kedua, wudu itu hukumnya sunnah. Seperti apa contohnya? Seperti yaitu wudu tajdid. Tajdid, misalnya kita sholat maghrib, sudah wudu,
Mau sholat maghrib kita sudah wudu. Datang waktu isya tapi belum datang. Si punya wudu yang sholat maghrib sudah dikerjakan melaksanakan sholat maghrib. Pas datang waktu isya mau sholat isya wudu kembali, tetapi tadi belum batal. Maka untuk sholat isya adalah sunat wudunya. Namanya disebut wudu tajdid, memperbarui wudu. Itu hukumnya sunnah. Mana lagi contoh yang sunnah? Seperti wudunya, seperti mewudukan jenazah. Ketika seorang telah meninggal, wafat, maka sebelum dimandikan, maka sunnah diwudukan terlebih dahulu. Emang hukumnya sunnah. Bab memandikannya adalah wajib kifayah. Jadi jangan salah sebagai orang suka memandikan sengaja, sudah dimandikan baru diwudukan, itu belum pas dengan sunnah. Jadi sebelum dimandikan diwudukan dulu jenazah tersebut, karena memandikan jenazah fardu kifayah. Itu diantaranya hukum sunnah. Ada lagi hukum wudu itu yang ketiga, yang tadi yang kedua sunnah, yang ketiga makruh. Makruh seperti mana wudunya? Seperti wudu yang tajdid yang belum dipakai sholat. Baru aja selesai wudu, belum aja dari tempat wudu pergi, udah wudu lagi. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Saya buang-buang air, makruh beres air, belum dipakai wudunya, udah wudu lagi, belum batal. Kecuali udah wudu malah keluar angin, nah itu udah batal. Wudu yang seperti itu sudah wudu malah wudu lagi belum dipakai, itu hukumnya makruh. Terus yang keempat, haram. Wudunya dosa, ada wudunya dosa, ada haram, ada. Seperti mana? Yaitu wudu pakai hasil nyuri. Nah, misal di dekat rumah kita ada keran orang, misalnya air orang gitu, sering ada ya. Di luar-luar rumah ada keran, dipakailah wudu tanpa memberitahu, tanpa izin yang punya air tersebut. Wudu yang seperti itu haram, karena itu mencuri air orang. Diizin dulu, kalau mau wudu di keran orang, punya air orang, punya orang. Walaupun itu baik kita mau melaksanakan wudu, tetapi yang dipakai adalah air orang. Wudu yang seperti itu adalah hukumnya haram, karena air yang dipakai wudu adalah punya orang. Kita itu mencuri air. Itu yang namanya hukum wudu. Yang pertama hukumnya
wajib, yang kedua hukumnya sunnah, yang ketiga hukumnya makruh, yang keempat hukumnya haram. Ya. Wudhu ini kalau kita mau melaksanakan wudhu, mau sah wudhunya, mau melaksanakan ibadah, yaitu ada 6 kewajiban yang harus dikerjakan. Urudul wudhu sitatu. Bila mana kita mengerjakan sholat, mengerjakan ibadah, mau wudhunya sah, mau betul, kita harus mengetahui yang 6 perkara ini. Harus betul-betul, jangan sampai salah, jangan sampai keliru, terlewati. Yaitu namanya disebut fardu wudhu. Ulama dalam menyebutkan konteks beda-beda. Antara sholat dan wudhu, walaupun dia sama-sama wajib. Dalam sholat kewajibannya diistilahkan rukun sholat, bukan fardu sholat. Tapi rukun sholat akan tetapi dalam wudhu tidak menyebutkan rukun wudhu, tapi fardu wudhu. Fardu wudhu. Mal farqa bainal fardi wa rukni. Di mana letak perbedaannya antara kata fardu dan rukun? Walaupun dua-duanya wajib. Fardu wajib, rukun juga wajib. Tapi ulama membedakan, saking amanahnya ulama. Kalau rukun itu nyambung, jadi nyambung antara satu rukun dan satu rukun yang lain. Harus ada mu'alaf. Nyambung mu'alaf. Jadi kalau rukun itu nyambung antara satu rukun sama rukun yang lain. Tetapi kalau dalam wudhu yang 6, yang 6 ini nanti fardunya wudhu itu tidak mesti mu'alaf, tidak mesti nyambung, kecuali bagi orang daimul hadas yang punya hadas terus, langgeng hadas terus, misalnya sudah itunya terus aja, misalnya keluar angin terus, itu mempunyai langgeng hadas. Gambarannya kalau wudhu, misalnya di musola, misalnya di rumah, wudhu itu wajah, misalnya nih, andaikan di rumah misalnya wajah, membasuh wajah, terus di musola membasuh tangan, misalnya, dengan catatan yang tadi dicuci, yang tadi dibasuh itu wajah belum kering sampai musola, dilanjutkan lagi di musola, yaitu membasuh tangan. Boleh seperti itu. Misalnya andaikan pas di rumah mati airnya pas wudhu, mati air, pas membasuh muka, langsung aja di musola, langsung aja disambungin di musola,
ke tangan anggota wudhu yang lain dengan catatan belum kering. Seperti itu bisa dilanjutkan saja, yang diulangi lagi bisa. Itulah wudhu. Tapi salat tidak bisa seperti itu. Misalnya ruku di mushola misalnya, terus di rumah tidak, itu batal, tidak bisa seperti itu. Jadi ulama itu peneliti di dalam pembahasan antara fardu dan rukun. Jadi dalam salat menyebutkannya rukun salat, dalam wudu sebut fardu wudu. Pada hakikatnya sama, rukun wudu ya fardu wudu. Namun bahasanya ini ada makna perbedaan, sehingga ulama dalam bab wudu menyebutkannya istilah fardu wudu. Yang dimaksud fardu wudu itu adalah kewajiban yang harus dikerjakan dalam berwudu supaya wudunya dinilai betul, dinilai sah oleh agama. Ada berapa yang wajib? Di sini dijelaskan furudul wudu sintatun. Fardu wudu yaitu ada 6. Kalau wudunya mau diterima, mau sah dalam pandangan agama, harus dikerjakan yang 6 ini. Yang 6 ini dari mana sumbernya? Dari mana dalilnya? Tidak sembarangan ulama mendefinisikan atau menjelaskan mengenai bab wudu. Sumbernya yang 4 dari Al-Quran, yang 2 dari hadis. Sumbernya yang 4 dari Quran, yang 2 dari hadis. Quran dan hadis tidak boleh lepas, karena itu payung hukum dalam agama. Jadi 4 dalilnya dari Al-Quran, 2 dari hadis Nabi. Yang mana yang 1 dari hadis Nabi, nomor 2, 3, 4, dan 5 dari Al-Quran, nomor 6 dari hadis dan dari Al-Quran. Jadi yang 1 dari hadis Nabi, nomor 2, 3, 4, 5 dari Al-Quran, dan nomor 6 dari hadis dan dari Al-Quran. Yang fardu wudu yang 6 tersebut. Ini sumbernya. Dalam Al-Quran pada surat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anggota-anggota mana yang harus dibasuh, yang harus disiram dalam bab wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi
wal mashhuri bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-Maidah ayat ke-6. Ayat ini berbicara tentang wudu. Wudu agar supaya wudu kita benar dalam melaksanakan berwudu. Jadi wudu itu secara bahasa bisa artinya minal wado'ati, cemerlang. Secara bahasa artinya cemerlang, bersinar. Menurut bahasa, wudu artinya cemerlang atau bersinar. Beda mukanya yang sering wudu, yang suka wudu itu beda mukanya, bersinar terang. Berbeda dengan yang tidak suka berwudu, yang tidak mau wudu. Tapi yang dimaksud dengan wudu menurut istilah ghuslul a'dha'il mahsusatin bisyara'it mahsusatin ma'aniyati. Wudu adalah menyiram atau membasuh anggota tubuh yang ditentukan dengan syarat-syarat yang ditentukan disertai dengan niat. Itu yang dimaksud dengan wudu, yaitu membasuh anggota-anggota tubuh yang ditentukan dengan syarat-syarat yang ditentukan disertai dengan niat. Itulah arti daripada istilah syar'i mengenai wudu. Mengenai bab wudu, kita ulang lagi. Kalau kita ingin wudunya sah, wudunya betul, wudunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ibadah yang kita kerjakan setelah wudu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus memahami, harus mengetahui dengan teliti, dengan benar, yaitu yang dikerjakan ketika melaksanakan wudu, bagian mana yang wajib dikerjakan ketika kita melaksanakan wudu, yaitu ada 6. Mana yang 6 ini? Yang pertama, yang wajib di dalam wudu, al-awalu an-niyatu. Yang pertama, yang wajib di dalam wudu adalah niat. Berbicara mengenai niat, ada 7 yang harus kita paham betul. Ada 7 yang harus kita paham betul mengenai tentang niat. Ini belum menjelaskan poin-poin daripada yang 6. Ini baru menjelaskan mengenai wudu, hukum wudu, fardu wudu. Ini baru menginjak
Poin yang pertama mengenai tentang niat. Sebelum kita membahas niat, harus kita mengetahui 7 yang ada pada niat. Yang pertama yaitu definisi niat. Yang kedua, tempat niat. Yang ketiga, waktu niat. Yang keempat, cara niat. Yang kelima, syarat niat. Dan yang keenam, fungsi niat. Dan yang ketujuh, hukum niat. Jadi insya Allah kita akan membahas tentang niat, yaitu dari definisi sampai hukum niat yang 7 ini. Hadirin masyarul muslimin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu sangatlah penting untuk kita pahami mengenai peribadahan. Sebelum kita melaksanakan sholat, jelas hukumnya, wudunya fardu, wajib. Karena yang mau dikerjakan adalah kewajiban sebagai seorang muslim melaksanakan sholat lima waktu. Kalau wudunya sembarangan, wudunya asal tahu tapi belum pasti apakah betul, apakah diterima, apakah sah wudunya, datang tolak ilmu tidak mau, yang penting wudu sah. Bukan yang penting wudu. Wudu itu penting. Dalam artian penting harus tahu mengenai ilmunya yang akan kita kerjakan. Karena ini poin penting untuk peribadahan kita. Kalau wudunya tidak sah, tidak betul, merambat, sholat kita tidak sah karena wudunya tidak betul. Insya Allah kita akan membahas secara detail mengenai yang pertama, yaitu mengenai fardu wudu. Yang pertama, niat. Dalam niat ini ada 7 yang insya Allah kita akan bahas. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita untuk selalu istiqomah melaksanakan perintah Allah, khususnya di antaranya yaitu menuntut ilmu, khususnya ilmu peribadahan yang sangat penting. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin temuan cukupkan sampai sini. Kita insya Allah akan disambung kembali di pertemuan yang akan datang. Kita sempurnakan dengan perpikiran majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.